Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi bersama dengan saya di dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 16 Jun 2022, Minggu biasa ke-11. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 hingga 15. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kerana jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, setengah orang senang dengan doa yang panjang, doa yang terucap kuat dari bibir, berdiri dengan tangan terentang dan penuh semangat berkobar-kobar. Ada juga orang yang suka berdoa dengan berlutut dan penuh khusyuk, tangan terkatup di dada. Ada juga yang suka bersembunyi di bilik atau duduk berdiam, hanya berdoa di dalam hati. Namun demikian, apapun cara kita berdoa, jika tidak menepati intipati atau poin-poin yang dinyatakan oleh Yesus melalui firman-Nya yang kita dengar sebentar tadi, mungkin ada sesuatu yang tidak beres dengan diri kita. Yang diajari oleh Yesus kepada kita adalah doa yang tulus, jelas, ringkas, dan padat. Tujuannya adalah supaya kita tidak membuang masa mengarang kata-kata indah yang hanya di bibir saja. Yesus mementingkan kejujuran hati kita setiap kali kita berdoa, dan doa yang diajarkan oleh Yesus yang kita ulangi setiap hari sehingga ke hari ini seharusnya telah menjadi sebati dengan diri kita, menjadi sebahagian dari habit kita, dan seharusnya kita juga telah berjaya menghidupi doa ini di dalam setiap nafas kita sehari-hari. Setiap orang Katolik, dewasa maupun kanak-kanak seusia 3 tahun, mengenali doa Bapa Kami, malah mendoakannya setiap hari tanpa gagal. Namun demikian, apakah benar kita memahami setiap permohonan kita yang terkandung di dalam doa ini? Jika benar, mengapa masih ada sikap tidak peduli dengan sesama di kalangan kita?
Mengapa masih ada sikap negatif di dalam diri orang-orang Kristen seperti kebencian, iri hati, malas menghadiri misa, tidak mahu mendoakan orang lain, sikap kau, saya, malah sikap prejudis, rasuah, dan sikap-sikap lain masih lagi menguasai kita dan menguasai kebanyakan orang Kristen. Maka dari itu, saudara dan saudari, mungkin selepas ini, setiap kali kita mendoakan doa Bapa kami, marilah mengambil peluang untuk periksa diri dan periksa hati kita. Apakah benar doa yang saya ucapkan ini merupakan keinginan saya yang datang dari lubuk hati yang dalam, atau cuma hanya di bibir saja? Jika selepas mengucapkan doa Bapa kami dan hati masih merasa kosong, mungkin ada yang tidak beres dengan kita. Usahakan untuk menambah kasih melalui doa ini, maka kita akan dapat merasa betapa hebatnya belas kasihan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.